Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, muallimil insaniyah wa muaddibil bashariyah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang senantiasa istiqomah, orang yang senantiasa menegakkan, menjaga, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat, dengan membandingkan dengan orang yang sebaliknya, orang yang senantiasa melanggar hukum Allah, orang yang senantiasa berbuat kemungkaran, berbuat dosa. Karena tadi mukmin, perumpamaannya itu seperti satu kaum, sekumpulan manusia. Istanamu al-sakinah, mereka sepakat untuk diadakan undian, karena ini undian di atas kapal laut. Perlu kan undian. Apa kata Nabi? Itu kaitannya dengan apa tadi? Orang yang naik kapal laut, diundi, fa asaba ba'duhum a'laha. Dari yang mereka, dari kaum itu, ada yang mendapatkan bagian di atas. Wa asaba ba'duhum asfalaha. Ada yang mendapatkan bagian di bawah. Terus akhirnya kapal ini berlayar di tengah laut sampai di tempat yang tidak nampak tepinya, berada di tengah laut yang sangat dalam, ombak yang sedemikian besar. Bekal orang yang berada di bawah tentu berkurang, yang dikaitkan dengan minum, makan, ya. Maka Nabi mengatakan, wa kana alladzina fi asfaliha, orang-orang yang berada di bawah, bagian yang bawah itu, izastaqau minal ma'i, kalau mereka butuh air minum, marru ala man fawqahum fa'azauhu, mereka tentu harus melewati orang yang di atas, dan ini tentu mengganggu. Kalau hanya satu orang yang butuh air, mungkin tidak terasa. Orang jalan di tempat yang ramai tentu akan terganggu. Ini bergantian orang, karena semuanya ingin apa? Ingin air minum. Tentu orang terganggu. Maka mereka bisa melihat orang yang berada di atas, mungkin ada yang kelihatan wajahnya
tidak menerima, tidak ridho. Ada yang barangkali sudah berkomentar dengan ucapan yang tidak enak didengar. Lalu orang yang dibawa bersepakat, lau anna kharaqna fi nasibina kharqah, kalau sekiranya kita melubangi ini di atas kapal ini, di tengah laut dengan ombak yang besar, kedalaman laut tertentu sudah tidak terbayangkan. Tapi mereka begini, kalau sekiranya kita melubangi ini kapal, lam nu'zi man fawqana, tentu kita tidak mengganggu lagi orang yang ada di atas. Kalau kita sejenak memikirkan alasannya, masuk akal. Karena orang yang biasanya melakukan kesalahan umumnya itu memiliki alasan yang rasional, masuk akal. Coba kalau kita lubangi, kan kita tidak perlu naik ke atas, airnya tinggal diambil di sini. Kalau kita lubangi, tidak perlu naik ke atas, tentu tidak mengganggu orang yang di atas. Logis atau tidak? Masuk akal? Masuk akal. Tetapi kalau diamati, orang ini butuh air apa? Air minum. Kalau dia lubangi itu kapalnya, air yang keluar bukan air tawar, bukan air yang siap untuk diminum. Itu satu. Jadi kedengaran logis, masuk akal. Tetapi apa? Orang kalau ingin berbuat jahat, ya tentu apa? Dia tidak tahu akibatnya. Seakan-akan apa yang dikerjakan itu sekedar memudahkan. Belum lagi kalau dia lubangi, tentu apa? Bisa menyebabkan lubang itu mungkin awalnya cuma apa? Ukurannya kecil. Lama kelamaan bisa menjadi lebih besar. Sehingga menyebabkan apa? Kapalnya bisa tenggelam. Maka Nabi mengatakan, lau tarakuhum lahalaku, lau tarakuhum ma aradu lahalaku jami'an. Kalau membiarkan orang yang dibawa terus melubangi itu kapal dengan alasan tadi, tentu semuanya akan tenggelam. Bukan hanya yang dibawa yang tenggelam, yang di atas juga akan tenggelam. Wa in mana'u in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an. Kalau itu mereka mampu mencegah orang yang mau melubangi kapal, maka semuanya akan selamat. Inilah perumpamaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan ini ada orang yang baik, soleh. Ada orang yang sebaliknya, toleh. Ya, lawan daripada solih. Toleh, orang yang buruk. Ada orang yang bertakwa, ada orang yang senantiasa berbuat dosa. Dalam hal ini orang yang biasanya berbuat dosa, berbuat kemungkaran, berbuat kekejian, melanggar syariat agama, melanggar aturan Allah,
tidak taat akan perintahnya, itu biasanya apa? Itu biasanya adalah orangnya sangat egois. Ini adalah kebebasan. Ini adalah atas nama HAM. Semuanya diperjuangkan atas apa? Karena kebebasan, karena HAM. Saya lubangi ini tidak mengganggu Anda di atas. Ini kan bagian kami di bawah. Itu karena apa? Karena yang mereka anggap itu adalah kebebasan. Padahal di dalam kehidupan kita ini tidak ada kebebasan mutlak. Orang seenaknya berbuat, orang seenaknya melanggar hukum Allah. Tidak ada. Orang yang barangkali mendekati kebebasan mutlak, sebebas-bebasnya dia bisa berbuat, sebebas-bebasnya dia berucap, berkata-kata, sebebas-bebasnya dia bertindak, itu hanya untuk orang gila. Coba lihat orang gila. Mau dia berpakaian, mau dia telanjang, mau dia bertindak kasar, atau dalam keadaan dia diam saja, dia berlaku untuk dia. Kadang orang tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan. Orang yang normal, sekalipun dia hidup sendirian di hutan, ingin bebas, kalau begitu nggak usah pakai pakaian, telanjang dia. Nggak lama kemudian datang nyamuk menggigit, dia tidak bisa bebas karena dia harus menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya. Jadi tidak ada namanya kebebasan mutlak. Ini kalau kemudian orang dibiarkan melanggar hukum Allah, berbuat dosa seenaknya dengan berbagai jenisnya dosa-dosa, ini dia karena dia apa? Terdorong dengan hawa nafsunya, terdorong dengan egoismenya, seakan-akan ini adalah saya, kamu. Ada juga yang melihat orang-orang yang berbuat seperti tadi itu, melanggar hukum Allah, berbuat dosa. Itu ada dua macam. Ada orang ya tidak peduli, terserah dia. Itu kebebasannya. Yang penting tidak mengganggu saya. Dalam pikirannya tidak mengganggu. Tetapi orang yang paham akan agama, mengerti, senantiasa membaca Al-Quran, memahami maksud kandungannya, diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khas. Takutlah akan datangnya bencana, takutlah akan turunnya siksaan Allah. Ketika turun siksaannya tidak akan hanya mengenai orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat dosa, orang yang melanggar hukum Allah, tetapi juga mengenai orang yang tidak mengerjakannya. Akan mengenai juga orang-orang yang bertakwa, akan mengenai juga orang-orang yang baik, muhsinin, orang-orang yang soleh. Kenapa mereka terkena? Karena orang yang soleh ini diam saja, tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah orang-orang yang berbuat dosa tadi. Padahal orang kalau berbuat dosa pasti akan mendapatkan hukuman dari Allah. Semua musibah yang terjadi adalah disebabkan karena dosa manusia. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum.
Itu akibat dari perbuatanmu, akibat dari dosa-dosa yang kamu kerjakan, kemungkaran yang kamu lakukan. Sekian banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia, hanya sedikit hukuman itu. Wa ya'fu an katsir. Banyaknya dosa orang yang melakukan dosa-dosa, kemungkaran, kekejian, hanya sedikit yang apa? Hanya sedikit yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya nanti di akhirat. Apakah Allah memaafkannya? Atau Allah menyiksanya? Di dalam mana? Di dalam neraka. Hadis ini menjelaskan betapa orang-orang yang berbuat kemungkaran itu adalah karena didasarkan pada bahasa logika yang hanya karena disebabkan dorongan hawa nafsu, disebabkan karena egoisme. Nampak sejenak logis, masuk akal, tapi pada dasarnya akibatnya adalah mengenai semua. Akibatnya dia tidak tahu, seperti tadi, mengharap air yang keluar bisa diminum, ternyata pahit karena sedemikian sangat asinnya. Ternyata setelah dia lubangi, bukan hanya tenggelam untuk bagian bawah, tapi yang di atas juga akan tenggelam. Maka kalau kita melihat kemungkaran, harus ada tindakan. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Orang melihat kemungkaran itu harus dapat dicegah. Orang yang memiliki kekuasaan maka memanfaatkan, menggunakan kekuasaannya untuk mencegah kemungkaran itu. Fa illam yastati fa bilisanihi. Dia tidak memiliki kekuasaan sehingga tidak mampu mencegah kemungkaran dengan kekuasaannya. Maka dia memiliki apa? Ilmu. Lalu diajaklah manusia, didakwai, disampaikan ayat-ayat Allah, dijelaskan dengan hadis-hadis Nabi, sesuai dengan tingkatannya. Ini bilisanihi, nasihat, ajakan kepada kebaikan, diajak berbicara. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau dia tidak bisa mencegah dengan dua tadi, kekuasaan tidak bisa, tidak punya ilmu juga untuk menjelaskan tentang agama, fa biqalbihi, cukuplah dengan hatinya, bahwa dia mengingkari perbuatan mungkar itu. Dia mendoakan orang yang mengerjakan kemungkaran, semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepadanya. Ingat, itu ada seorang politisi di Belanda pernah membuat film tentang Nabi Muhammad SAW. Sudah membuat film tentang Nabi, isinya juga sesuatu yang tidak benar, jauh dari kebenaran. Hal-hal semua isinya negatif. Sampai umat Islam di dunia itu mengecamnya, dan dia tetap pada prinsipnya. Dia tidak diapa-apakan karena di sana adalah negara yang liberal, bebas. Orang bebas bertindak, orang bebas berucap, berkata-kata, bebas menulis sesuai dengan keinginannya. Karena inginnya sedemikian rupa, ingin menampakkan, menjelaskan keburukan daripada Islam. Ini apa sumbernya agama ini?
setelah dikatakan orang Islam itu adalah teroris, radikal. Ini dari mana nih ajarannya? Oh, dari Quran. Lalu dia mempelajari Al-Quran. Dia tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah membaca terjemahannya. Dia ingin mempelajari Al-Quran sebatas ingin menjatuhkan dan memojokkan umat Islam. Dibacalah dari awal. Setelah dia baca, Allah memberikan hidayah kepadanya. Yang tadinya sedemikian benci kepada Islam, benci kepada pengikut Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW. Sekarang dia adalah seorang pembela Islam di sana. Jadi, kalau ada orang berbuat kemungkaran, selain kita membenci kemungkaran yang dilakukan, kita juga doakan orang yang berbuat kemungkaran, semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Tetapi Nabi mengatakan, itu tingkat yang terakhir, yang hanya dengan hati itu tadi, itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti iman yang paling kuat apa? Yang mencegah dengan tangan, dengan kekuasaan. Hanya saja orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki kesadaran tentang pentingnya kita memiliki kebersamaan di dalam menegakkan kebenaran, itu hanya sedikit, tidak banyak. Lebih banyak bahkan yang mendukung kemungkaran. Kadang-kadang orangnya bagus, tetapi di saat berkuasa justru kebalikan yang kita dapatkan. Karena banyak faktor, diantaranya adalah ada orang yang kemudian sudah mendapatkan kesenangan dunia, sudah dapatkan kekuasaan, sudah dapatkan banyak bonus ya, dan lain sebagainya, sehingga lupa pribadinya sebagai seorang mukmin yang harus senantiasa istiqomah di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan petunjuk, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita tetap lurus menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.